Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fakta, gimana nih kabar sobat-sobat fakta di rumah? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat-sehat aja kan tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus-menerus mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Bagi umat muslim seperti kita, Hari Raya Idul Adha merupakan hari besar keagamaan yang selalu dinanti-nantikan. Waktu yang bertepatan dengan datangnya musim haji ini menjadikan momen yang pas untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hari Raya Idul Adha ini juga bahkan identik dengan menyembelih hewan kurban seperti sapi, kambing, atau domba, dan bahkan unta, yang mana dagingnya bakalan dibagi-bagiin terhadap orang-orang yang kurang mampu. Gak cuma identik dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban, ternyata ada berbagai macam tradisi unik loh saat perayaan Hari Idul Adha di beberapa daerah di Indonesia. Nah, mungkin sobat fakta di rumah udah cukup penasaran kan? Apa aja sih tradisi perayaan Hari Idul Adha di Indonesia tersebut? Pada kesempatan kali ini nih, tim Fakta Islami pengen banget buat ngebahas dan berbagi sama sobat-sobat fakta di rumah tentang 5 tradisi perayaan Idul Adha di Indonesia. So, sobat fakta jangan kemana-mana dulu ya. Pastiin tetap pantengin Fakta Islami yang tentunya hanya ada di Dawa TV. Yang pertama, tradisi apitan di Semarang. Tradisi Idul Adha apitan biasa dirayakan di Semarang. Tradisi apitan ini merupakan bentuk sebuah rasa syukur atas rezeki berupa hasil bumi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Di Semarang, tradisi ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan arak-arakan hasil tani, ternak, dan nantinya hasil tani yang diarak ini akan diambil secara berebutan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini dipercaya menjadi kebiasaan para wali songo dulu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur di perayaan Hari Idul Adha. Tak hanya gunungan berupa hasil tani atau arak-arakan ternak, siapapun yang menyaksikan tradisi apitan ini bahkan juga akan disuguhkan dengan hiburan khas kearifan lokal. Bentuk pelaksanaan tradisi apitan ini cukup beragam, namun pada umumnya lebih dikenal dengan masyarakat setempat dengan istilah sedekah bumi. Makna tradisi apitan ini dipercaya sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat hasil bumi yang telah dinikmati. Yang kedua, tradisi manten sapi di Pasuruan. Tradisi manten sapi merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pasuruan, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada hewan kurban yang akan disembelih. Menariknya di sini, sapi yang hendak dikurbankan akan didandanin secantik mungkin bak seorang pengantin. Hewan tersebut juga akan dikalungkan berbagai macam bunga seperti bunga 7 rupa. Lalu dibalut dengan kain kafan, surban, dan sejadah. Pada tradisi ini, kain kafan menjadi tanda kesucian orang yang akan berkurban. Setelah didandani, semua sapi akan diarak menuju masjid setempat untuk diserahkan kepada panitia kurban. Sementara beberapa orang yang ikut mengarak hewan kurban juga akan membawa berbagai bahan pangan seperti beras, minyak goreng,
bumbu-bumbu, bahkan kayu bakar pun ikut diarak. Yang mana nantinya berbagai barang bawaan itu juga akan diberikan kepada warga yang kurang mampu, bersama dengan daging hewan kurban yang sudah dipotong-potong. Maksud diberikannya barang bawaan bersama dengan daging kurban ialah agar warga yang tidak mampu tidak kesulitan dalam mengolah daging tersebut. Tradisi yang dilakukan secara turun-temurun ini tidak hanya menarik dijadikan tontonan, tapi juga merupakan bagian dari syiar agama Islam. Yang ketiga, tradisi grebek gunungan di Yogyakarta. Tradisi grebek gunungan yang dirayakan oleh masyarakat Yogyakarta ini sepintas hampir mirip dengan tradisi apitan dari Semarang sebelumnya. Warga Muslim Yogyakarta akan mengarak hasil bumi dari halaman keraton sampai Masjid Gede Kauman, yang mana arak-arakan hasil bumi tersebut berjumlah 3 buah gunungan yang tersusun dari berbagai macam rangkaian sayur mayur dan buah-buahan. Di Yogyakarta sendiri, tradisi ini dilaksanakan setiap hari besar agama Islam. Grebek Syawal dilaksanakan saat Idul Fitri, sedangkan tradisi grebek gunungan dilaksanakan pada perayaan Idul Adha. Masyarakat setempat percaya apabila berhasil mengambil hasil bumi yang disusun dalam bentuk gunungan, bisa mendatangkan banyak rezeki. Tradisi grebek ini dimaknai sebagai bagian dari dakwah Islam yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan. Konsep keselarasan lingkungan di dalamnya merupakan warisan dari Sunan Kalijaga, sehingga ziarah ke makamnya menjadi salah satu bagian dari acara grebek ini. Masyarakat Jawa juga melakukan grebek sebagai kesadaran tentang alam semesta dalam pandangan Islam dan identitas negara. Gunungan tersebut akan diarak menuju Masjid Agung, dan setelah didoakan, biasanya gunungan itu akan dirayah atau akan diperebutkan oleh warga setempat. Kegiatan ngerayah atau berebut ini menggambarkan sebuah filosofi bahwasanya manusia di dalam sebuah kehidupan untuk mencapai tujuan, maka dia harus berani melakukan persaingan dan permasalahan hidup yang harus dihadapi, dan bukan malah menghindarinya. Yang keempat, tradisi gamelan sekaten di Cirebon. Terdapat sebuah tradisi perayaan Idul Adha dari Cirebon yang dipercaya merupakan bagian dari dakwah dari Sunan Gunung Jati sebagai salah satu metode penyebaran agama Islam di tanah Cirebon. Tradisi ini disebut tradisi gamelan sekaten yang selalu dibunyikan setiap perayaan hari besar agama Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Alunan gamelan yang berasal di sekitar area keraton Kasepuhan Cirebon menjadi sebuah penanda bahwasanya umat muslim di Cirebon sedang merayakan hari kemenangan. Rangkaian gamelan dibunyikan sesaat setelah Sultan Keraton Kasepuhan keluar dari Masjid Agung. Dia mengatakan gamelan sekaten merupakan bagian dari media dakwah Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon. Saat itu, masyarakat yang melihat dan mendengarkan gamelan sekaten harus membayar. Namun masyarakat tidak membayarnya dengan uang, melainkan dengan menyebutkan 2 kalimat syahadat.
Yang kelima, tradisi Miugang di Aceh. Jika perayaan hari besar agama Islam akan tiba, banyak sekali pedagang daging yang akan menjajakan daging-daging segar yang digantung dan bisa dibeli oleh masyarakat Aceh. Tradisi megang yang berasal dari kata mak megang adalah tradisi yang sangat familiar untuk masyarakat Aceh, terutama di saat hari-hari besar keagamaan. Tradisi megang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan beraneka ragam masakan. Sejarah megang berawal dari masa kerajaan Aceh dengan memotong hewan dan dibagikan secara gratis kepada para masyarakat. Tradisi ini merupakan sebuah ungkapan rasa syukur atas kemakmuran tanah Aceh dan sampai saat ini tetap dilestarikan oleh seluruh masyarakat Aceh saat menyambut hari-hari besar, terutama hari-hari besar umat Islam. Miugang sangat penting bagi semua lapisan masyarakat di Aceh karena sesuai dengan anjuran agama Islam. Datangnya bulan Ramadan sebaiknya disambut dengan meriah. Begitu juga dengan 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jika pada hari-hari biasanya masyarakat Aceh terbiasa menikmati makanan dari sungai maupun laut, maka menyambut hari istimewa, yakni Hari Istimewa Megang ini, masyarakat Aceh akan merasakan daging sapi atau lembu yang terbaik buat dihidangkan. Meskipun yang utama dalam tradisi megang adalah daging sapi, namun ada juga loh masyarakat Aceh yang menambahkan menu masakannya dengan daging kambing, ayam, maupun bebek. Miugang biasanya dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun, yaitu 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah, itu tadi dia Sobat Fakta, pembahasan tentang 5 tradisi perayaan Idul Adha di Indonesia versi Dalwa TV. Gak kerasa ya Sobat Fakta, kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sobat-sobat di rumah tenang aja. Di episode selanjutnya dan di pertemuan yang akan datang, kita tentunya bakalan ketemu lagi, insya Allah, dengan berbagai macam pembahasan tentang fakta-fakta unik dan menarik yang lainnya. So, tentunya saksikan terus Fakta Islami hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.